Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini di teras dan pelataran Masjid Al-Hidayah. Allah izinkan kita untuk hadir berkumpul merajut kembali ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita dalam rangka memperingati malam cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini kudoakan Allah ampunkan dosa-dosa. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan Allah. Rezeki yang kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya keluarga mudah-mudahan Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak dalam pernikahannya mudah-mudahan asbab mencintai dan menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah anugerahkan buah hati belahan jiwa. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Ibu minta tolong yang ngaminkan yang belum. Yang mudah minta tolong jangan nama-nama satu ataupun pening. Ya Bu, salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya dulu kita malam ini kita minta dan berharap kepada Allah begini pula rapatnya dulu kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alimil ulama, para ustaz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir tengah-tengah kita yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan sambil menunjuk-nunjukkan dompet, cuma gak keluar tengok. Guru kita bersama sekaligus Ketua Umum FKSMF Al-Ustaz Hendro SPDI, mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia akhirat. Mudah-mudahan senantiasa Allah sakinahkan keluarganya. Hadir juga bersama kita guru kami, guru kita bersama Ustaz Syahriaman Saragi SPDI, yang beliau ini bukan ustaz sembarangan. Mohon maaf, beribu kali maaf. Jarang ustaz mau mendengarkan ceramah ustaz. Mohon maaf. Betul kan? Jarang ustaz mau mendengarkan ceramah ustaz. Tapi beliau tidak memikirkan itu. Yang penting dulu hadir mencintai Rasulullah, kelak bersama Rasul di dalam surga. Amin. Sehat beliau mudah-mudahan. Mudah-mudahan dapat dikasih Allah istri lagi. Astagfirullah. Dikasih Allah kesehatan beliau.
istri, nah gitu maksudnya. Angin agak cici. Badan Pengajaran Masjid Al-Hidayah beserta jajaran kepengurusan yang kami hormati, orang-orang tuaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus dan teristimewa kepada aparat pemerintahan desa yang tadi sudah disampaikan langsung oleh kepala desa yang luar biasa berani dan dekatnya. Di mana-mana masyarakat, terkhusus kami di Kota Medan, Bapak, kalau kamu mau buat acara kata kepala desa sama panitia, kalian buat aja, nggak usah gunakan nama katanya. Kenapa? Banyak hari ini kepala desa takut dengan pemerintah. Banyak hari ini kepala desa tidak sebelah dengan masyarakat. Tapi hari ini dan malam ini kita saksikan beliau semangat untuk hadir di acara maulid dan beliau sanggup apapun resiko ke depannya. Amin. Amin. Kemudian yang Ustaz sayangi, adik-adik Ustaz yang nggak bisa diam. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang maulid. Kita tahu selama-lama, tahu sebanyak-banyak. Karena banyak-banyak menanti sampai rumah berkurang ini. Kita malam ini cerita Nabi aja Pak. Bagaimana supaya pulang dari masjid ini akan semakin meningkat kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibuat acara-acara maulid, Bu. Kenapa dibuat acara-acara maulid? Karena lebih banyak orang hari ini tidak lagi cinta kepada Nabi. Dibuat acara maulid supaya ingat sama Nabi. Apalagi anak-anak yang sibuk dengan kehidupannya sekarang, orang tua nggak pernah mendidik dengan agama. Contoh dari keseharian anak-anak, lebih suka anak-anak dengan TikToknya dengan ketimbang dengan Nabinya. Betul? Betul. Lebih suka anak remaja kita dengan mainan TikToknya ketimbang maulid Nabi, Bu. Bahkan mama-mama lebih suka nonton Indosiar, Bu, menangis ketimbang nengok maulid Nabi. Berapa banyak acara maulid Nabi, orang masih enak tidur di rumahnya. Ngaku umat Nabi tak pernah mau membuktikan cinta sama Nabi. Berkah di kampung. Berkah yang Allah, turun rahmat dari Allah, hujan rahmat. Ibu, malam ini Bapak Ibu cukup dua macam yang aku sampaikan. Yang pertama, nanti akan kita cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana dahsyatnya Nabi Muhammad, siapa sebenarnya Nabi Muhammad, apa kontribusinya untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna peringatan Maulid malam ini? Kenapa harus kita buat acara Maulid? Kenapa harus kita buat acara Maulid? Karena hari ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mulutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini banyak orang mengatakan peringatan Maulid seperti ini adalah peringatan bid'ah. Maksudnya anak mudanya, anak kayak gini, itu. Aku nggak kenal kan, Bu? Kalau nanya aja lagi nih, kalau sedikit, aman. Kalau nggak kenal kan, Bu? Jangan kena hujan. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah. Setiap tetes air hujan membasahi badan yang punya penyakit, jangan penyakitnya. Yang banyak dosa digugurkan dosanya. Ini betul-betul kita nanti hujan-hujannya seperti Maulid. Ya, Bu? Ini kedengaran keluar nggak? Dengar? Yo, yang pertama, bahwa peringatan Maulid ini
hanya untuk menangkis omongan-omongan orang-orang di luar sana yang mengatakan orang yang membuat maulid itu pelaku-pelaku bid'ah. Maulid bid'ah, Pak. Tak pernah diajarkan Nabi. Ini orang-orang kayak gini sudah mulai berkeliaran di mana-mana. Kemarin sudah sampai nggak, Pak? Sudah sampai ke orang? Belum. Ya, disampaikan biar tahu cara menangkisnya, biar kita tahu siapa mereka sebenarnya. Buat wirid bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri bid'ah, maulidan bid'ah. Ini paham orang yang ketika siap sholat nggak baca doa. Ini orangnya udah dia nggak baca doa, saatnya paling depan. Begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung keluar. Langkah-langkahnya orang lagi zikir. Ini nggak ada otaknya. Kalau mau cepat pulang jangan paling muka, buat peringatan biar cepat keluar. Yang suka membodoh-bodohkan orang, mengkafir-kafirkan orang, menyesatkan orang. Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah untuk mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Hari ini banyak orang yang suka mengkafirkan orang Islam, Pak. Ini orang-orang acara maulid ini bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang mengada-ngada tak pernah dibuat Nabi, sesat masuk neraka, macam ayah makhluk di neraka. Orang semua neraka, dia yang masuk surga udah. Ini paham nama pahamnya Wahabi. Tak mau dikatakan Wahabi, mereka bilang mereka Salafi. Imam Maliki, Imam Hanbali, Syafi'i dan Imam Hanafi ini Salafi, Salafus Saleh, tapi tak pernah seperti itu. Di mana-mana kita sampai Pak, banyak ustaz-ustaz hari ini menyampaikan itu karena khawatir. Ada semalam kita tengok di SKSM channel itu Ustaz Rahul semalam, kan? Kalau silat itu beliau juga menyampaikan perkara bid'ah ini. Karena ini salah satu target. Banyak mereka yang mengkafirkan ajaran kita, banyak mereka yang menyesatkan urusan kita, banyak mereka yang menyalahkan amalan kita. Maunya kalau memang tak mau buat, udah nggak usah bahas-bahas. Nggak mau subuh pakai kunut. Kalau ada orang pakai kunut subuh, nggak usah mengulangi kali. Betul, Pak? Kalau nggak suka wirid, ada mama wirid, biarkan mama wirid. Kalau kita nggak mau wirid, nggak usah. Bapak suka jengkol, aku nggak suka. Apa aku perlu harus marah sama bapak yang suka? Enggak. Maka ini yang perlu. Maunya kalau berbeda tetap bersatu, silaturahim tetap dijaga walaupun perbedaan ada. Hari ini tidak mentang-mentang cuma mereka yang punya ikut ajaran katanya ajaran sunnah, orang yang tak ikut ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran mereka, maka mereka lah ajaran kafir. Ini yang paling bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita buat acara maulid biar lebih cinta sama Nabi? Karena tadi macam Ustaz Hendro bilang banyak orang yang sudah menghina Nabi, Biar ini anak-anak paham siapa Nabi Muhammad, biar kita lebih kembali ingatannya kepada sekolah dulu, di sekolah ibtidaiyah, di sekolah SD, di sekolah-sekolah ngaji, biar kita kembali mengingat siapa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kita kenal sosoknya? Biar cinta. Kenapa harus cinta? Karena memang layak untuk dicintai. Karena Nabi cinta sama kita. Tanamkan pada disuruh dia ngerti. Tapi aku selalu bawa serba.
Kegunaan sorban ini ada 3, Pak. Yang pertama, nambah wibawa Ustaz Jaya Ganteng. Ada mana berapa saya buang tujuan ini ada apa di sini, Pak? Ini yang pertama. Yang kedua, milah-milah keringan kalau tisu ada. Ini manfaatnya. Ada manfaatnya juga. Bungkus kue kalau ada lebih. Cuma tengok ada. Orang itu kue itu macam-macam banyak. Aku mau lupa biji lah. Aduh. Makan Ustaz ada orang tuh. Pakai kain tuh makan Ustaz. Mau makan dari mana? Kita mau juga sebelah. Dua orang tua ada yang pakai kelapa, ada yang macam-macam mesen, ada yang risol, bikin buat nyampe. Nah, bercanda. Ini aja. Tanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ke depan tidak ada anak yang akan membanding-bandingkan Rasulullah dengan ayahnya. Biar ke depan tidak akan ada lagi Immanuel anak ke depan. Tahu Immanuel? Immanuel itu presiden Prancis. Tahu Prancis? Kayak geli di kiri. Prancis. Saudara yang tahu itu. Hari ini banyak orang yang menghina agama Allah. Banyak orang yang menghina Nabi Muhammad. Bahkan tadi ada yang kita lihat di media, seorang perempuan kafir menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari yang lalu itu Presiden Prancis, Pak Immanuel Laknatullah Alaih, yang sudah menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi tidak disarankan oleh usaha itu boikot semua apa produk-produk mereka, termasuk Aqua yang mereknya dia dibuka. Tetap kaya deh, Pak. Lain kali mulai subuh nanti, besok malam, dan maulid selanjutnya, jangan ada yang beli Aqua dimanapun. Setuju? Ibu yang punya warung, bapak yang punya warung, jangan beli itu Aqua, walaupun banyak untungnya. Secara tidak langsung kita membeli produk Prancis berarti mengiyakan atau menyetujui apa yang dihinakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk laki-laki, anak-anak muda, kalau mencium pakai Garnier, itu Garnier produknya kafir banjir itu. Ibu punya anak, ibu punya cucu, anak dan cucu itu masih bayi, minum susu SGM produk Prancis. Jangan kasih anak minum SGM atau JSM bisa, itu air baterai. Cari susu yang lain yang penting ada produk banyak banget. Dan sana aku kalau udah ketapa Pak, peringatan orang. Produk-produk Prancis itu kalau 2 miliar umat Islam di dunia ini dalam 1 bulan tidak belanja produk mereka akan tahu dan sadar siapa Islam yang mereka lawan hari ini. Tapi masalahnya bukan cuma itu orang Prancis, bukan cuma Presiden Prancis yang menghina Nabi Muhammad. Rupanya kebanyakan umat Islam pun secara tidak langsung menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk penghinaan kita kepada Nabi? Ketika sunnah-sunnah Nabi kita remehkan, itu salah satu penghinaan untuk Nabi. Contoh lagi, apa yang kali mau membuat cara mahabbah? Ngaruh mahabbah malam. Acara maulid dalam pernah tinggalkan itu mahabbah. Sunnah yang mempunyai mahabbah ketika acara-acara maulid. Dalam mahabbah ada barzanji. Dalam barzanji itu menceritakan cerita Nabi yang singkat, gak banyak. Di situ akan akhir dari Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menjelaskan bahwa ketika dalam acara maulid kita membacakan berjanji, kita membacakan maulid, kita membacakan marhaban, yakinlah Nabi Muhammad hadir di acara itu. Baru dengan lagu yang disambut oleh para muhajirin. Tala'al badru alaina. Ini yang dimaksud selawat. Lawat. Lawat. Maka hadirnya kita di acara maulid supaya meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjelaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutunjukkan kepada kalian, kata Allah. Sudah kupampankan kepada kalian. Bahkan sudah kuviralkan. Ada contoh suri tauladan yang paling terbaik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling luar biasa, luar biasa ini. Memang manusia sama dengan Nabi, cuma bedanya dikit. Kata Nabi, basarun la kal basar, manusia tapi tidak seperti manusia kita ini. Nabi punya sifat manusia seperti sifat kita, Pak. Kita makan, Nabi pun makan, cuma beda. Nabi makannya dikit, kalau kita dikit makan. Nabi makannya dikit, dikit. Nabi tidur, kita pun tidur, cuma bedanya dikit. Nabi tidurnya dikit, dikit-dikit, apalagi siap makan. Nabi cakap, Pak, Bapak pun cakap, tapi Nabi cakapnya dikit bermanfaat. Udah banyak Sulaiman, apalagi mencakapkan orang lain. Muncul nih Bu, enak kali kalau mencakapkan orang lain. Tapi kalau dirinya dicakapkan, sakit hatinya. Ini bedanya Nabi sama kita. Nabi Pak, sakit dan mulianya, tak pernah tubuh Nabi Muhammad dihinggap lalat seumur hidup. Seumur Nabi Muhammad hidup, tak pernah lalat hinggap di tubuh. Kenapa? Karena tubuh Nabi Muhammad tubuh yang suci, tubuh yang mulia. Karena lalat mau menghingap keempat orang yang tahu badannya. Sedangkan Nabi Muhammad, wangi tubuh Nabi lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Keringatnya Pak lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Itu keringat Nabi. Keringat Bapak. Pernah Nabi tidur Pak, beralasan melepas kurma tempat tidurnya. Datang sahabat ngambil botol kecil, botol minyak wangi. Keringat Nabi itu diulurkan, dialir-alirkan sampai ke botol, ditumpahkan ke botol, diaduk, dicampur dengan minyak wangi, dipakai untuk sholat. Kenapa? Lebih wangi ketimbang minyak wangi keringat Nabi. Beda dengan itu Pak. Nabi air ludahnya dari pengobat Pak. Pernah ketika dibawa sama Abu Bakar, ketika kedua sur hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu Abu Bakar duluan masuk ke dalam gua. Abu Bakar duluan masuk ke dalam gua. Abu Bakar duluan masuk. Abu Bakar duluan masuk. Kata Abu Bakar sama Nabi, ya Muhammad, tunggu. Dan cek PHP aman atau tidak. Masuk Abu Bakar, diperiksa-periksa, diberes-bereskan, dibagus-baguskan, dibersih-bersihkan, sudah aman. Masuk ya Rasul, PHP sudah siap peperangan Abu Bakar. Begitu nyampe Rasulullah, tak tahu rupanya tangan Abu Bakar dikapit kalajengking. Tahu kalajengking?
Kalau Pak Jawa bilang 3 menit. Oh bukan ya? Dicapit kalian sedikit dari tujuannya. Tapi Abu Bakar nggak bilang-bilang. Tapi reaksinya apa? Wajah Abu Bakar mulai keringat. Nabi nanya, ya Abu Bakar, kenapa keringat-keringat kita yang mau siap? Udah disiapkan tisu, kenapa saya hilang juga? Kata Rasul. Abu Bakar jawab, iya ya Rasulullah, saya nggak ikut. Kata Abu Bakar, saya, Oh gitu. ya. Tapi gue tengok agak Umar pucat juga tahu. Kenapa bisa pucat? Kemana nggak pucat ya Rasulullah? Tadi habis maghrib keluar dari rumah belum makan malam. Kata Abu Bakar, ini Abu Bakar Pak, ya Abu Bakar ya Abu Bakar. Nggak ada yang lain, Abu Bakar Pak, Abu Bakar. Tapi yang lain pulang dan kata kemudian. Dan tak berapa lama tangan Abu Bakar Naik. nampak tangan itu dikapit oleh kala jengking. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kenapa tak kau bilang tangan kau sakit? Abu Bakar jawab dengan cinta. Ya Rasulullah, biarlah aku yang merasakan sakitnya digigit kala jengking ini. Aku tak mau ketika merasakan sakit, itu pun merasakan rasa sakit. Rasul jawab, Bukan gitu ya Abu Bakar. Biarlah aku yang merasa tersakiti. Aku rela tersakiti, asalkan dirimu jangan tersakiti. Nih, terus sama sahabat saling mencintai. Kalau awal kan enggak. Mana kena itu sini? Mumpung aku nggak situ kan? Nah, kena aku kan dalam kaki. Mumpung aku nggak situ. apa yang dilakukan Rasulullah? Diambil tangan Abu Bakar, kapitan kala jengking dibuka, kala jengking dilepaskan. Nabi ngambil tangan Abu Bakar, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi meludah, sehat kan Abu Bakar, darahnya panjang, bekasnya pemilah. Itu ludah Nabi Pak. Udah Bapak. Anak kecil pintu, teman. Kenapa? Sini ya, ludahi. Ludahi. Bismillah. Insyaallah. Oh nama. Ini beda Nabi Pak. Nabi sama kita. Kemudian, di mana letak Nabi Muhammad itu menjadi contoh suri tauladan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat adalah orang yang sering berselawat kepadanya. Siapa yang pengen berjumpa Nabi nanti di hari kiamat, maka ganjaran selawat itulah penyebabnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan garansi kepada kita, orang yang selawat di dunia akan bertemu dengan Nabi. Begitupun kita yang pengen jumpa sama Nabi Pak, pengen jumpa dalam mimpi, pengen berjumpa sama Rasulullah dalam tidur kita. Banyak-banyakkan selawat. Banyak macam selawat. Mama rajin kali kalau selawat-selawatnya. Rajin kali mama selawatnya mak. Banyak macam selawat. Silakan mau selawat apa. Kalau al-badrun tadi ada bisa. Yuk selawat badrun dulu yuk. Ya Bu ya. Biar nanti lisan ini jadi saksi di hadapan Allah bahwa ini lisan pernah menyanjung Rasulullah. Yuk. Tala'al badrun min saniyatil wada wajabash wakuat mada'alillahi da. Sekali lagi. Tala'al min saniyatil wajabash
mada'alillahidam. Silakan Bapak Ibu mau selawat apa silakan. Apapun selawatnya kabul dan dijabah oleh Allah. Nyampe itu selawat. Ustaz boleh nyanyi-nyanyi, silakan mau nyanyi apa. Yang penting lagunya lagu selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Itu selawat. Ada yang lagu anak-anak dulu Pak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini selawat. Ustaz kami kalau pakai nyanyi dan lagu-lagu dangdut boleh? Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada dangdut boleh lagi tak? Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Iya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iwat saya nangkau. Lagu apapun kalau selawat nyampe mau sedang ngapain pun selawat berpahala. Inilah beda amalan lain dengan selawat. Rupanya selawat ini Bapak Ibu yang mulia adalah salah satu amalan yang apabila kita bacakan tanpa ada syarat dan rukun apapun, mau pakai wudhu ataupun tak pakai wudhu, selawat nyampe. Mau anak-anak orang dewasa sama. Bahkan dalam keadaan diam maupun kuat-kuat, pahalanya ada. Kita sembunyi-sembunyi atau dipamerkan pun berpahala. Ini selawat. Maka malam hari ini, selain itu yang ingin kita bicarakan, bahwa selawat itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau capek juga ada begini. Enggak capek. Kalau capek ambil kursi dulu aja. Insya Allah, penting dalam tugas dari ketua dan satgas. Baca pula pertama ini ya. Karena besok latihan ya kan. Hari ini malam petang. Malam salah pun aja deh. Udah. Kalau anda sudah lupa. Usia anak ini kan. Banyak pahala orang ini mau kita dulu Pak. Niat mereka ini luar biasa. Ditanya mau jadi satgas siapa aja mau jadi satgas. Ada yang nggak mau, malah pendek umur tuh tanya. Ada. Karena orang yang jadi satgas itu, orang yang jadi laskar itu adalah orang-orang yang memang siap-siap betul mati. Betul. Luar biasa ini. Kedua Ustaz siap. Allah dari mudah-mudahan senantiasa Allah jaga satgas-satgas kita. Allah jaga mereka sebagaimana niat mereka dan cita-cita mereka untuk menjaga para ustaz, para ulama dan para guru-guru kita. Bapak Ibu yang mulia, ini cinta perlu kita tanamkan dalam hati. Kenapa harus kita tanamkan dalam hati ini cinta? Karena itu cinta sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasul cinta mati sama kita Pak. Kalau kita bilang sama bini, deh aku cinta mati sama gue, sampai mati aku cinta koma itu. Terbukti ketika bapak meninggal, ibu mau ikut? Hah? Itu meninggal lelaki kena corona kata orang tua. Corona, makanya enggak apa mencairan Pak Kades ya. Baik ini bakal kurang ajar pemerintahnya Pak Kades ya. Enggak kena corona, jangan corona, kurang ajar itu lah. Enggak mau pula keluarga dia yang kena ya. Orang berharap lagi itu, dalam untungnya itu dia maunya kena. Yang nggak kena corona ini bilangnya corona. Kutanya sama ibu, corona ini ada nggak? Ada nggak? Orang bilang enggak, berapa kali bilang. Ada nggak? Ada. Terus kan nggak pakai masker. Pak Kades bilang tadi, khusus warga sini, itu nggak warga sini. Aku termasuk usaha yang bandel guys. Usaha Sariaman yang patuh sama pemerintah.
Pakai masker, maskernya kayak kepanikan tuh. Kalau aku nggak bantu, aku suka pulang apa ini, suka aku melawan harus apa deh? Melawan harus ini karena enak, kalau sedap gitu. Makanya saya kan sampai nama kita jaga protokol kesehatan keluar dari rumah harus pakai masker. Cuma kadang ada masyarakatnya nggak pandai pakai masker, nggak mau pakai masker, apalagi mama megap. Alah dia malah pakai masker naik mobil. Awak tapi itu. Tapi rata-rata mama itu pakai masker betul. Apa itu? Ada bercanda ya, dua macam ya. So, kalau ada kopi kalau aku cuma mau ngasih tahu ya. Ini kan teh Ustaz Saryaman tahu semalam aku ngambil 15 hari di rumah sakit Sundari. Dia juga datang jenguk. Dari mulai bangkit dari sakit itu Pak, aku tak pernah minum teh manis. Memang upaya tidak minta izin, minta maaf, berkali maaf. Tak ada maksud bapak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai usia 27 tahun hari ini sehat walafiat. Jadi kalau mau minum susu boleh Pak. Cuma ngasih tahu. Entah mana tahu panitia susun. Bosan nih tengok kutilan darah pantai. Apa itu? Kurus tinggi langsing darah rata pada tepos katanya. Jadi penyakitan. Kalau penyakitan nggak bisa minum susu, kasih tahu kan ya, bisa. Nah, buat tahu sama dia bisa. Yang masih dari nggak? Kau mana deh? Nah, aku kasih tahu bisa. Karena agak dingin kurasa waktu ini. Gak dingin, air pun dingin. Ada yang apa ini ada yang agak panas nggak? Enggak mau minta izin aku kan nggak boleh minta Ustaz tuh nggak boleh minta pantat. Maksa pun nggak boleh. Cuma mengaruh pengingatkan aja gitu. Kopi nggak ada gerak ya. Nggak ada yang gerak. Nggak lanjut. Nggak ada dia mati. Nggak paham dia banyak banget. Nah, udah. Ada tadi ya. Nah, kita lanjut. Nabi Muhammad sudah membuktikan cintanya sama kita. Banyak bukti-bukti sejarah dalam hadis-hadis Nabi menjelaskan cinta Nabi sama kita. Pernah ketika itu Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad menghabiskan nafas terakhir, ini cerita Nabi. Nabi sakitnya cuma sakit demam Pak. Nabi 8 hari demam panas, makin hari makin tinggi panas Nabi. Itu demam panas cuma balik, pulang ibu dia. Pulang ibu. Nah, belum lagi siap pulang. Mau minum apa? Kopi, udah bercanda yang kedua ada. Udah mulai Allah jauh rumah ibu. Kalau jauh nggak usah. Oh depan. Alhamdulillah. Bagaimana tadi? Hah? Berbrand. Apa itu? Lalaga. Udah kalau buat lagi susu kopi nggak usah. Mau kalau lebih enak simpel kan jadi kopi susu ya kan? Orang dia sering loh. Aku nggak tahu nih orang aku. Nabi Muhammad cuma punya penyakit sakit demam Pak. 8 hari Nabi sakit. Setelah 8 hari meninggal. Nggak parah sakit. Makanya
Hitunglah harinya. Ada sakit demam berapa hari, 7 hari, ada besok. Gak ada sakit lain. Dengan fitnah-fitnah orang di luar Islam yang mengatakan Nabi itu kanker, Nabi itu kanker kelamin karena banyak istrinya. Luar biasa fitnah-fitnah orang kafir sama kita. Nabi Muhammad itu cuma demam 8 hari. Setelah makin hari makin tinggi panas Nabi, Rasul itu meninggal. Di waktu subuh 12 Rabiul Awal Rasul dilahirkan, 12 Rabiul Awal itu wafatnya. 12 Rabiul Awal dilahirkan, 12 Rabiul Awal wafatnya. Maka timbul pertanyaan untuk anak-anak. Yang bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih duit. Hah? Langsung bertanya berapa ya? Kamu saya Endo ngomong juga berapa lo bilang? Berapa lo mau? Itu aja. 2.000 lah, 2.000. Kamu saya Endo 1.000. Yang bisa jawab pertanyaan itu mana? Berapa duit rupanya? Wow, alhamdulillah Pak Dina. Ada. Yang bisa jawab pertanyaan terkasih duit 50. Beri bakso sekampung. Yang bisa jawab maju ke depan baru sampaikan jawabannya. Enggak usah ngomong situ macam lebah. Namanya orang ini. Cukup 2 pertanyaan. Yang bisa jawab boleh bawa pulang 50. Bisa? Jawablah. Oh, belum? Oh. Pertanyaan pertama. Siapa nama bidan? Belum lagi. Ketika Rasulullah lahir, siapa bidannya? Itu pertama. Haramkan pakai searching-nya. Bisa. Untuk pertanyaan kedua, pakai. Kalau satu jawab, tak bisa jadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah. Abdul Muttalib. Siapa nama neneknya? Ayo, nenek Nabi siapa? 2 pertanyaan tadi. Ya, 2 pertanyaan sepaket dapat 50.000. Kalau satu potong 25.000. Nah, pertama bidan kelahiran, yang kedua siapa nama nenek Nabi. Tengok siapa yang pakai Google. Yang buka di Google berdoakan error. Siapa nama nenek Nabi yang tidak tahu? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya. Jadi bini Abdul Muttalib ini siapa? Siapa nama neneknya? Yo, siapa nama nenek Nabi? Ibu terjawab, jangan nenek Nabi, saya nenek boleh buka. Yo, tadi cuma satu jawabannya. Cuma satu. Kau boleh tanya kepada kau. Tidak bisa. Tidak. Hah? Hah? Ada. Dah, ini jawab satu aja. Kasih mikrofon satu lagi, Pak. Bicara-bicara saya juga sama Ustaz Boy. Mas bukan? Pagi ini. Berapa lama? 1 jam. Hah? Jam? 1 jam. Oh, pikir jam. Kelas? 5. Lagi nilai lah. 5. 5 apa? 5 SMP?
Berapa ini? 10? 10 tahun. Tahu. Orang. Betul, ayam. Iya. Betul. Iya. Gak usah ngegas kau. Cuma bawa ayah ke rumah gitu. Dah. Pertanyaan tambahan. Ya karena tadi nggak dijawab satu lagi tambahannya. Tadi pilihan mau dijawab kan? Nah, pertanyaan tambahan. Ketika Nabi di kota Mekah, enggak. Ketika Nabi di kota Mekah, mama udah meninggal, ayah udah meninggal, kakek udah meninggal, diasuh oleh pamannya. Kemudian Rasulullah tinggal di kota Mekah. Pertanyaannya, siapa keblingnya? Saya tahu apa dan pasti saya bro. Pulang aja besar deh. Udah jawab yang tadi tuh. Sarifah. Hah? Bidan. Yang gue bilang mau tahu gini-gini. Ada ya, ada ya. Bidan. Ya bilangnya. Sarifah. Dari mana? Hah? Sarifah. Seripah itu siapa? Bidannya. Hah? Seripah siapa seripah? Oh sudah kasih di seripah mana? Nggak tahu nggak kan? Seripah antara di mana datang di susu ya Allah. Buat curi berapa? Ini teh panas. Nanti sama tim kopi siap lupa. Ini apa? Ini air putih hangat. Jangan. Wah, ini tuh Ya, ini jangan kan susu ini apa? kopi itu Kopi. kopi susu. Ya, jangan kan kopi. Air putih itu bisa manis kalau dia bawa.